Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Dr. Agung. Izinkan saya hari ini untuk membacakan jurnal reading dengan artikel yang berjudul Comparing the Individual Effect of Metformin and Rosiglitazone and Their Combination in Obese Women with Polycystic Ovary Syndrome, a Randomized Control Trial. Ini merupakan artikel dari jurnal Fertility Steril terbit tahun 2020 dengan impact factor sekitar 7,49 dan termasuk jurnal Q1. Sebagai pendahuluan bahwa PCOS ini merupakan suatu sindrom yang mempengaruhi sekitar 5,6% dari wanita Tionghoa yang berusia sekitar 19 hingga 45 tahun. Kegemukan, obesitas, serta obesitas sentral lazim terjadi pada pasien PCOS dan mempengaruhi sekitar 30 hingga 70% dari jumlah keseluruhan pasien. Kemudian resistensi insulin dilaporkan mempengaruhi pada sekitar 75% wanita yang kurus dan 95% pada wanita yang mengalami overweight atau kelebihan berat badan. Terapi lini pertama yang direkomendasikan untuk PCOS adalah manajemen gaya hidup, namun hal ini seringkali tetap tidak memuaskan dan seringkali tidak berkelanjutan dalam praktek klinisnya. Saat ini pedoman berbasis bukti merekomendasikan metformin disertai dengan penyesuaian gaya hidup untuk wanita PCOS dengan resistensi insulin yang mengalami obesitas. Namun efek dari metformin terhadap GI tract ini masih banyak yang belum dapat ditoleransi dengan baik pada beberapa wanita. Rosiglitazone merupakan obat baru untuk resistensi insulin, tetapi terkait dengan kualitas dan kepastian terhadap buktinya masih sangat terbatas. Tujuan dari penelitian pada studi ini adalah untuk membandingkan efek metabolisme klinis dan biokimia dari metformin, rosiglitazone, dan kombinasinya pada wanita Tionghoa yang mengalami obesitas dan resistensi insulin yang sudah didiagnosis PCOS. Untuk metodologinya, desainnya merupakan suatu prospektif randomized control trial. Settingnya ada di Rumah Sakit Pendidikan Tersier untuk pasiennya atau populasinya merupakan wanita Tionghoa dengan BMI lebih dari sama dengan 25 kg per meter persegi dengan resistensi insulin dan memenuhi kriteria Rotterdam untuk penegakan diagnosis PCOS. Untuk intervensinya ini terbagi menjadi 3 grup. Grup pertama terdiri dari 68 pasien mendapatkan metformin 1,5 gram per hari. Grup 2 terdiri dari 67 pasien mendapatkan rosiglitazone 4 mg per hari. Grup 3 terdiri dari 69 pasien mendapatkan kombinasi metformin sebesar 1 gram per hari dan rosiglitazone 4 mg per hari selama 6 bulan. Semuanya diberikan diet yang sama dan diberikan rekomendasi gaya hidup olahraga yang teratur. Kemudian untuk outcome-nya yang dilihat adalah interval menstruasi rata-rata, pengukuran antropometri, parameter terkait dengan hormon androgen dan fitur metabolik dari insulin, karbohidrat, lipid yang dapat digunakan untuk analisis pengobatan. Ini untuk diagramnya penapisan pada RCT ini. Dari Desember 2013 hingga September 2016 didapatkan 1.209 wanita yang didiagnosis PCOS di rawat jalan. Di antaranya 204 memenuhi kriteria inklusi. Kemudian pada perjalanannya 19 orang mengundurkan diri sehingga tersisa 185 pasien yang menyelesaikan trial ini. Ini untuk tabelnya. Ini tabel yang menunjukkan adanya baseline karakteristik dari 204 sampel tadi, yaitu wanita yang mengalami obesitas yang didiagnosis PCOS dan mengalami resistensi insulin. Terkait dengan karakteristik klinis, endokrin, dan metabolit dari ketiga kelompok tersebut ternyata tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik di antara ketiga kelompok studi tersebut. Kemudian apabila kita lihat dari parameter klinis, hormonal, dan metabolik dari kesemua sampel tersebut, maka didapatkan bahwa berat badan, BMI, lingkar pinggang, kemudian serum testosteron, dan parameter metabolik seperti fasting insulin, kemudian fasting pengukuran glukosa puasa, kemudian TC, TG, LDL,
Dan rasio-rasionya ini secara statistik menurun secara signifikan pada ketiga kelompok, tetapi untuk HDL didapatkan hasil yang sebaliknya, yaitu mengalami peningkatan. Kemudian tingkat total kolesterol plasma dan trigliserid ini pada pengguna rosiglitazone, yaitu di kelompok 2 dan 3 secara statistik menurun secara signifikan bila dibandingkan dengan pasien yang hanya menerima metformin pada kelompok 1. Namun untuk penurunan rasio TC HDL dan LDL HDL menunjukkan tidak adanya perbedaan yang bermakna secara statistik antara pengguna rosiglitazone dan pengguna metformin. Kemudian ini untuk diskusinya, metformin dan rosiglitazone merupakan obat jenis sensitizer insulin yang tidak hanya meningkatkan profil metabolik tetapi juga memulihkan pola menstruasi dan mengurangi gejala hiperandrogenisme. Kemudian hasil ini konsisten dengan studi-studi yang sebelumnya. Antara metformin dan rosiglitazone, rekomendasi pada pasien PCOS ini masih kontroversial. Beberapa penelitian telah membandingkan efek terapi dari metformin dan rosiglitazone dan kombinasi di antara keduanya. Pada studi ini, kombinasi di antara keduanya ternyata tidak lebih baik atau lebih unggul bila dibandingkan dengan yang single atau hanya menggunakan satu jenis obat saja. Selain memperbaiki perubahan parameter metabolisme glukosa setelah 6 bulan terapi, rosiglitazone ini menginduksi penurunan kadar TC dan TG plasma yang lebih baik atau lebih besar bila dibandingkan dengan yang digunakan single atau yang digunakan dikombinasikan dengan metformin. Rosiglitazone sendiri merupakan ligand activated transcription factor PPAR gamma. Obat ini dapat meningkatkan metabolisme lipid pada wanita yang mengalami obesitas dan juga wanita yang selain mengalami obesitas juga wanita yang mengalami resistensi insulin dan PCOS. Pada studi sebelumnya dilaporkan bahwa rosiglitazone ini tidak meningkatkan parameter yang terkait dengan metabolisme lipid seperti TC dan TG yang bila dibandingkan dengan placebo. Perbedaan hasil tersebut kemungkinan disebabkan oleh adanya perbedaan populasi penelitian, kemudian sampel size, ataupun lama pemberian dari regimen. Studi ini mendapatkan hasil bahwa peningkatan paling substansial dalam kadar HDL plasma terjadi pada pengguna metformin saja. Baru diikuti oleh kelompok yang menggunakan rosiglitazone saja. Dengan demikian, prediktor risiko penyakit kardiovaskuler, diantaranya dengan menggunakan rasio TC HDL dan LDL HDL, ini tidak menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna secara signifikan secara statistik di antara ketiga kelompok studi tersebut. Kesimpulannya, studi ini menunjukkan bahwa metformin dan modifikasi gaya hidup dapat dipertimbangkan sebagai regimen lini pertama untuk wanita Tionghoa yang mengalami obesitas, resistensi insulin, dan dengan PCOS. Rosiglitazone tunggal ataupun kombinasi dengan metformin dosis rendah dapat direkomendasikan untuk pasien-pasien yang memiliki kadar lipid plasma yang abnormal karena profil TC dan TG plasma secara statistik dapat berkurang secara signifikan setelah 6 bulan pemberian. Demikian dokter dan rekan-rekan semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.